Kita lanjut bahas BTTA Dunia Para Dewa episode 214. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketegangan telah memenuhi udara ketika Nulong bersikeras untuk membuktikan ketulusannya. Mendengarkan bahwa Nulong hendak menggunakan nama dari King Lin sebagai jaminan sumpahnya, Souyan langsung menunjukkan sebuah penolakan. Dia menggelengkan kepalanya. Menurutnya, jika Nulong benar-benar ingin bersumpah, maka seharusnya dia menggunakan nama dari nenek moyang Rasiao yang paling dihormati oleh seluruh anggota dari klan Rasiao. Meskipun merasa kesal karena menganggap Souyan terlalu banyak menuntut, Nulong akhirnya menahan amarahnya. Dengan nada tegas dia mengucapkan sumpah bahwa dirinya tidak akan memanfaatkan situasi pertarungan demi keuntungan pribadinya. Jika melanggar, dia bersedia menerima hukuman yang paling berat, bahkan disambar ribuan petir tanpa kesempatan untuk terlahir kembali. Setelah sumpah itu selesai, perhatian semua orang beralih pada pertarungan yang akan segera dimulai. Souyan melangkah maju, yang kemudian dengan tenang dia memberikan isyarat pada kekacauan abadi. Long Yi, Jing Wuchen dan juga Nulong segera menjauh, memberikan ruang bagi kedua petarung itu. Long Yi dan juga Jing Wuchen dipenuhi harapan. Mereka ingin melihat apakah Souyan yang sebelumnya telah mengalahkan lawan-lawan yang tangguh mampu kembali menciptakan keajaiban yang bisa menandingi kekacauan abadi. Sementara itu, Nulong menyilangkan tangan di dada sambil mencibir dalam benaknya, Souyan pasti akan segera menerima pelajaran yang berharga atas keberaniannya menantang kekacauan abadi. Sementara kekacauan abadi telah melangkah maju dengan tenang, Souyan hanya membalas dengan senyuman yang tipis. Saudara Hundun, gunakan seluruh kekuatanmu. Hanya dengan begitu, pertarungan ini akan menjadi menarik. Mendengarkan kata-kata seperti ini, kekacauan abadi sempat meremehkan lawannya. Namun ekspresinya berubah ketika sebuah pedang besar milik Souyan telah muncul di telapak tangannya. Api surgawi yang bergelora menyelimuti senjata itu, memancarkan panas yang menggetarkan ruang di sekitarnya, hingga retakan-retakan kecil pun mulai bermunculan. Kekacauan abadi menyadari bahwa lawannya bukan seorang yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Tanpa membuang banyak waktu, dia melancarkan serangan pertama. Meskipun gerakannya tampak lambat, kekuatan Doki yang terkandung di dalamnya menciptakan sebuah tekanan yang luar biasa. Seolah udara yang berada di tempat sekitar dari Souyan berubah menjadi lumpur yang menghambat setiap pergerakan dari Souyan ini. Namun Souyan mendengus dingin. Doki di dalam tubuhnya meledak keluar, mematahkan tekanan itu, melompat tinggi ke udara sambil mengayunkan pedang berat gunung api surgawi ke arah dari kekacauan abadi. Hal itu membuat kekacauan abadi dengan tenang menghindar. Pada saat yang sama, tinjunya juga telah diluncurkan untuk memberikan tinjuan pada dada Souyan hanya memutar tubuhnya dengan cekatan menghindari serangan tinju ini, lalu membalas dengan ayunan pedang mengincar kaki dari kekacauan abadi. Pertukaran serangan yang semakin cepat membuat kekacauan abadi mengubah pandangannya. Ternyata Souyan memiliki refleks dan juga kemampuan bertarung yang jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Tidak ingin terus berada di dalam posisi bertahan, kekacauan abadi menghantam tinjunya ke arah tanah, dan dalam sekejap saja pilar-pilar batu yang tajam bermunculan dari bawah tanah mengejar Souyan tanpa henti. Souyan segera memahami bahwa lawannya mengendalikan atribut bumi. Selama tetap berpijak pada tanah, kekacauan abadi bisa memanfaatkan kekuatan bumi dengan konsumsi Doki yang minimal. Menyadari hal tersebut, Souyan mengubah strateginya. Dia melesat ke udara. Keputusan sederhana itu langsung menghancurkan efektivitas serangan dari kekacauan abadi untuk terus menyerang ke arah langit. Kekacauan abadi harus mengeluarkan energi yang jauh lebih besar. Melihat lawannya berhasil membaca kelemahan dari teknik tersebut, kekacauan abadi menghentikan serangannya, bahkan mengangkat jempolnya untuk Souyan. Dia telah menggunakan sebagian besar kekuatan, namun tetap belum mampu menekan Souyan hingga detik ini. Pemandangan itu membuat seorang Long Yi tersenyum lebar. Keyakinannya terhadap Souyan bahkan semakin kuat. Jing Wuchen juga merasa puas. Dia kemudian melirik Nulong yang ada di sampingnya, yang kini tampak terdiam dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan juga rasa malu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan observasi tinggi, Nulong mulai menyadari sebuah kenyataan yang tidak ingin dia akui. Souyan bukan hanya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengancam kekacauan abadi, tapi refleksnya juga sangat tajam.
pengalamannya dalam pertempuran sangatlah luar biasa. Hingga saat itu tampaknya dia masih belum menunjukkan seluruh kemampuan dari seorang Soyen ini. Nulong juga menyadari bahwa dirinya telah salah melakukan penilaian. Di tengah suasana yang semakin memanas, Soyen tersenyum tipis yang kemudian mengatakan, "Saudara Hundun, pemanasannya kurasa sudah cukup. Selanjutnya, mari kita bertarung dengan serius. Jika tidak, maka saudara Nulong mungkin akan kehilangan kesabarannya." Ucapan itu membuat wajah dari Nulong semakin memerah. Dengan jujur dia mengakui kesalahannya dan juga telah meremehkan Soyen ini. Namun dia tetap bersikeras bahwa Soyen belum tentu mampu mengalahkan seorang kekacauan abadi. Bahkan Nulong menambahkan jika Soyen benar-benar menang, maka dia akan bersedia mengakui kekalahannya secara terbuka. Mendengarkan pembicaraan itu, kekacauan abadi langsung menunjukkan ketidaksenangan. Dia memang mengagumi kemampuan dari Soyen, namun menganggap dirinya akan kalah dalam pertarungan ini adalah hal yang sama sekali tak bisa dia terima. Aura yang cukup mendominasi perlahan memancar keluar dari dalam tubuh kekacauan abadi. Dengan nada yang dingin dia berkata, "Bagus, kalau begitu jangan biarkan saudara Nulong menunggu terlalu lama." Kini pertarungan itu bukan lagi sekedar ujian kekuatan, harga diri, kehormatan, keyakinan masing-masing telah dipertaruhkan. Long Yi memperhatikan dengan penuh antisipasi, sementara Jing Wuchen telah dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara Nulong menahan napas, menunggu hasil yang akan menentukan apakah penilaiannya selama ini benar atau justru sepenuhnya keliru. Dan di tengah medan pertempuran, Soyen bersama dengan kekacauan abadi saling menatap. Aura keduanya terus meningkat. Pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Setelah saling menguji kekuatan, Soyen dan juga kekacauan abadi kini berdiri berhadapan dengan aura yang terus meningkat. Udara tempat sekitar mereka bergetar hebat, seolah dunia menyadari bahwa dua jenius luar biasa sedang bersiap menentukan siapa yang jauh lebih unggul. Soyen menarik napas panjang, api surgawi menyelimuti tubuhnya tiba-tiba melonjak ke arah langit seperti naga yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Kobaran api berwarna abu-abu biru membungkus seluruh tubuh Soyen, membuat auranya melonjak drastis hingga mampu berdiri sejajar dengan kekacauan abadi yang sedang berada di dalam kondisi puncaknya. Pemandangan itu membuat Nulong dan juga kekacauan abadi sendiri menjadi terkejut. Mereka tak pernah menyangka bahwa Soyen masih menyimpan kekuatan sebesar itu. Dengan senyuman yang tipis, Soyen mengangkat pedang berat kuno api surgawi dan berkata, "Saudara Hundun, berhati-hatilah." Tiba-tiba, pung! Tubuh Soyen menghilang dari tempatnya berdiri. Kecepatan yang luar biasa, hingga hanya meninggalkan bayangan samar. Dalam sekejap mata dia telah muncul tepat di depan kekacauan abadi. Pedang berat yang ada di tangannya pun diayunkan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung Tante Erni. Angin meledak, langsung meraung. Kekacauan abadi bahkan tak sempat menghindar. Refleks bergeraknya secara naluriah telah dilakukan. Kedua tangannya menyilang di atas kepala sehingga sisik-sisik kuning kecoklatan mulai muncul di permukaan kulit dari kekacauan abadi, dan akhirnya brak! Suara benturan mengguncang seluruh medan pertempuran. Pedang berat kuno api surgawi menghantam tangan dari kekacauan abadi sangat keras. Namun yang mengejutkan semuanya adalah tubuh dari kekacauan abadi bahkan tidak bergeser sedikit pun. Seolah dia adalah sebuah gunung kuno yang baru saja menerima hantaman dari badai. Mata Soyen sedikit menyipit. Pertahanan seperti ini benar-benar mengerikan. Namun kekacauan abadi tidak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun saat senjata Soyen masih menekan lengannya. Kaki kanan dari kekacauan abadi melesat, memberikan tendangan. Targetnya hanya satu, yaitu dada Soyen. Jika tendangan itu mengenai sasaran, maka tulang dada dari Soyen pasti akan hancur seketika. Namun reaksi dari Soyen jauh lebih cepat daripada perkiraan. Tubuhnya meluncur mundur beberapa meter di udara. Tendangan mematikan itu hanya melewati ruang kosong. Sesaat kemudian Soyen kembali maju, namun kali ini dia tidak menyerang secara langsung. Tubuhnya bergerak mengelilingi kekacauan abadi seperti bayangan. Cepat
cepat, sulit ditebak, dan mustahil diprediksi. Setelah beberapa kali pertukaran serangan, Soyen mulai memahami sesuatu. Kekuatan dari kekacauan abadi luar biasa, pertahanannya hampir tidak masuk akal, tetapi kecepatan dan juga kelincahannya sedikit tertinggal dan Soyen berniat memanfaatkan celah itu. Kekacauan abadi pun segera menyadarinya. Dia mendengus dingin lalu menghentakkan kaki ke arah tanah. Akhirnya duar! Gelombang energi berwarna kuning menyebar ke berbagai arah. Tanah berubah warna, seolah seluruh medan pertempuran berubah menjadi gurun pasir yang luas. Dalam sekejap gerakan Soyen melambat, kakinya terasa berat, tubuhnya seolah terjebak dalam lumpur yang tak kasat mata. Mata dari seorang kekacauan abadi langsung berbinar. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggunya. Sebuah tinju raksasa yang dipenuhi energi dari atribut bumi meluncur ke arah Soyen dengan kecepatan yang cukup mengerikan. Namun alih-alih menghindar, Soyen justru tersenyum. Tubuhnya sedikit terangkat, lututnya ditekuk, lalu brak! Lutut itu pun bertabrakan dengan tinju dari kekacauan abadi. Hal itu membuat kekacauan abadi mencibir. Menurutnya, tak seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama berani menantang kekuatan fisik secara langsung. Namun detik berikutnya ekspresi wajah kekacauan abadi telah berubah. Tidak ada suara tulang patah, tidak ada jeritan kesakitan. Sebaliknya, Soyen justru memanfaatkan benturan itu untuk melakukan salto ke arah belakang. Doki meledak keluar dari dalam tubuhnya. Pedang berat Gunung Api Surgawi kembali terangkat. Puluhan naga api raksasa muncul dari kobaran api surgawi. Raungan mereka mengguncang langit, lalu semuanya menerjang ke arah kekacauan abadi secara bersamaan. Dan kemudian bum bum bum, ledakan demi ledakan menggema. Lautan api langsung menelan seluruh medan pertempuran ini. Nulong, Long Yi, Jing Wuchen bahkan tidak bisa melihat apa yang telah terjadi di dalam kobaran api. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah kekacauan abadi benar-benar kalah? Tidak ada yang tahu. Beberapa saat kemudian sebuah suara gemuruh terdengar dari dalam lautan api, dan kemudian sosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah Soyen. Wajahnya serius, tatapannya terkunci pada pusat kobaran api. Kemudian pilar cahaya kuning raksasa menembus langit. Api pun mulai terbelah dan sosok kekacauan abadi kembali terlihat. Semua orang terdiam. Baju sirah energi bumi yang menyelimuti tubuh dari kekacauan abadi saat ini telah hancur. Beberapa sisik di dahinya juga telah terlepas. Namun selain itu tidak ada luka yang berarti, tidak ada cairan merah, tidak ada tanda kekalahan. Jing Wuchen sampai membelalakkan matanya. Mustahil! Long Yi hanya bisa menatap kosong. Pertahanan kekacauan abadi benar-benar di luar nalar. Bahkan Nulong yang selama ini mengenal kekacauan abadi tetap merasa terkejut. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah Soyen. Setelah melancarkan serangan sehebat itu, dia masih tampak tenang. Nafasnya stabil, seolah belum menggunakan seluruh kekuatan di dalam dirinya. Saat itu pula Nulong mulai bertanya di dalam hati, sebenarnya siapakah Soyen ini? Dari mana monster ini berasal? Sementara itu, kekacauan abadi menatap Soyen dengan ekspresi wajah rumit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada seseorang yang mampu membuat sisik di dahinya terkelupas. Dalam sebuah pertarungan melawan kultivator yang memiliki kekuatan setara, harga dirinya terusik. Amarah mulai membara di dalam dadanya. Soyen! Suara dari kekacauan abadi terdengar berat. Energi bumi kembali terkumpul di kedua telapak tangannya. Dalam hitungan detik sebuah pedang batu raksasa terbentuk. Panjangnya puluhan meter, cahaya menyilaukan berwarna kuning kecoklatan juga telah terpancar tanpa ragu. Kekacauan abadi mengayunkan pedang itu ke arah Soyen. Udara terbelah, langit bergetar, namun Soyen tetap tenang. Teknik angin tanpa jejak diaktifkan hingga batas maksimal. Tubuh Soyen berubah menjadi bayangan samar. Pedang batu hanya menghantam sebuah udara kosong. Sekali lagi kekacauan abadi gagal mengenai Soyen. Urat-urat di dahinya mulai menonjol. Kesabarannya habis. Dengan suara menggelegar dia meraung, Soyen, berhenti kau berlari seperti ikan yang licin. Kalau kau benar-benar seorang pria, hadapi aku secara langsung. Raungan itu menggema ke segala arah, namun jauh di dalam hatinya, bahkan kekacauan abadi sendiri tidak yakin Soyen akan terpancing dengan kata-kata provokasi ini. Karena semua orang tahu berduel langsung melawan kekacauan abadi sama saja dengan mencari kematian.
dan kini seluruh mata tertuju pada Soyen. Akankah dia tetap menggunakan teknik pergerakan atau justru akan menerima tantangan paling berbahaya di dalam pertarungan ini? Pertarungan mereka masih jauh dari kata selesai. Pertarungan antara Soyen dan juga kekacauan abadi sudah memasuki tahap yang cukup menegangkan. Setelah berulang kali menghindari serangan mematikan lawannya, Soyen tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tatapan matanya tajam, sementara pedang berat kuno api surgawi di tangannya perlahan terangkat dan diarahkan ke arah depan. Aku akan melakukan sesuai dengan keinginanmu. Mendengarkan jawaban itu, kekacauan abadi belum sempat bereaksi, tapi Nulong yang menyaksikan dari kejauhan langsung tertawa puas. Bagus, bocah ini benar-benar punya nyali. Saat itu juga suhu udara di sekitar medan pertempuran telah melonjak drastis. Api surgawi yang telah mengelilingi Soyen mulai berputar semakin panas. Aura yang luar biasa memenuhi ruangan ini, seolah tunduk di bawah kendali dari Soyen. Kobaran api menyatu dengan pedang, menciptakan gelombang energi yang jauh lebih dahsyat jika dibandingkan sebelumnya. Suara Soyen terdengar pelan. Api pengembara pengubah 3 pedang. Pum! Lautan api raksasa meledak ke depan. Gelombang panas menyapu langit dan bumi, namun kekacauan abadi justru tersenyum. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Kedua tinjunya mengepal, energi bumi yang pekat berkumpul dengan cepat, membentuk sebuah kepala binatang iblis raksasa yang meraung dengan ganas. Detik berikutnya dua kekuatan dahsyat itu pun saling bertabrakan secara langsung. Duar! Ledakan besar mengguncang seluruh wilayah. Debu beterbangan, tanah retak, pepohonan yang ada di kejauhan ikut bergetar akibat gelombang kejut yang telah tercipta. Tubuh Soyen terpental puluhan meter ke belakang, sementara kekacauan abadi juga telah dipaksa mundur beberapa puluh langkah. Puluhan sisik pada tinjunya juga telah terlepas. Hal itu beterbangan di udara. Semua yang menyaksikan hal ini pun tercengang. Jing Wuchen membelalakkan mata, Long Yi tersenyum lebar, Nulong sampai mengucek matanya tak percaya apa yang baru saja dia lihat. Soyen ternyata mampu bertarung secara langsung melawan kekacauan abadi dalam hal kekuatan, sesuatu yang bahkan dianggap mustahil sebelumnya. Namun pertarungan belum berakhir. Keduanya kembali menyerbu satu sama lain. Pukulan demi pukulan saling bertukar. Pedang raksasa saling beradu dengan tinju yang mampu menghancurkan gunung Tante Erni. Mereka bertarung dari langit ke daratan, dari daratan menuju tepi hutan. Energi yang mereka lepaskan membuat langit seolah meredup dan bumi bergetar. Semakin lama Nulong mengamati, semakin sulit baginya menerima kenyataan. Awalnya dia mengira Soyen hanya akan mampu bertahan selama beberapa ronde saja, namun sekarang Soyen justru terlihat mampu menanding kekuatan dari seorang kekacauan abadi secara setara. Dan itulah yang membuatnya semakin terkejut. Namun tanpa diketahui siapapun, di balik bayangan dari pepohonan yang lebat, sepasang mata dingin sedang mengawasi seluruh pertarungan. Sosok berjubah hitam berdiri diam, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap Soyen seperti seekor ular berbisa dan menunggu kesempatan untuk melakukan penyerangan. Itu adalah Hun Ying-jue. Pada saat yang sama, Soyen tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jantungnya berdegup dengan lebih cepat. Insting yang ditempa melalui berbagai pertempuran hidup dan mati langsung memberikan sebuah peringatan. Ada sesuatu yang tak beres. Diam-diam dia melepaskan kekuatan jiwa untuk menyelidiki tempat sekeliling, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada siapapun. Setidaknya begitulah yang terlihat. Tapi semakin tidak menemukan apapun, semakin besar kegelisahan yang muncul di dalam hati Soyen. Pikiran Soyen langsung tertuju pada satu nama, Hun Ying-jue. Musuh yang licik, musuh yang selalu bersembunyi dalam bayangan, musuh yang paling mungkin mampu menghindari deteksi dari kekuatan jiwanya. Keringat dingin mulai muncul di dahi dari seorang Soyen. Jika dugaannya benar, maka situasinya dalam bahaya. Saat pertarungan melawan kekacauan abadi nanti berakhir, energinya pasti sudah terkuras cukup banyak, dan itu adalah momen terbaik bagi seorang Hun Ying-jue untuk melancarkan serangan yang paling mematikan. Memikirkan hal seperti ini saja sebuah ide berani telah muncul di dalam benak dari seorang Soyen. Bagaimana jika ia justru memancing Hun Ying-jue untuk keluar? Bagaimana jika dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan? Semakin dipikirkan semakin masuk akal rencana itu. Jika berhasil, dia akan bisa menghilangkan ancaman terbesar yang selama
selama ini selalu mengintainya. Keputusan pun dibuat. Diam-diam Soyen memberikan perintah kepada Xiao Yi untuk bersiap menyerang kapan saja. Setelah semuanya siap, dia mulai bergerak perlahan menuju tepi hutan, menuju tempat yang paling mungkin menjadi lokasi persembunyian dari Hun Ying-jue. Di mata Long Yi dan juga Jing Wuchen, gerakan itu terlihat seperti langkah mundur biasa. Bahkan Nulong mulai tersenyum, mengira pada akhirnya Soyen mulai terdesak. Namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Soyen sedang memasuki wilayah berbahaya dengan sengaja memancing musuh keluar dari tempat persembunyian. Tapi waktu terus berlalu, serangan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Hutan tetap sunyi, tidak ada pergerakan, tidak ada tanda-tanda penyergapan. Apakah semua ini hanyalah sebuah firasat semata, ataukah Hun Ying-jue memang sedang menunggu sebuah kesempatan yang jauh lebih sempurna? Tidak ada yang tahu. Namun Soyen tahu satu hal, bahaya itu belum pergi, dan saat ia terus bertarung melawan kekacauan abadi di depan, ada kemungkinan musuh yang lebih mematikan sedang menunggu dari balik bayangan, siap memberikan pukulan fatal pada saat yang paling tak terduga. Dan itulah yang membuat pertarungan ini menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat di permukaan. Pertarungan antara Soyen dan juga kekacauan abadi terus berlanjut tanpa tanda-tanda untuk mereda. Di atas langit yang telah dipenuhi gelombang energi, tubuh Soyen terlempar mundur akibat benturan yang dahsyat. Namun tidak seperti yang terlihat oleh orang lain. Pikiran Soyen justru sedang bekerja jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Karena jauh di balik pertarungan ini, ia sedang menunggu seseorang, Hun Ying-jue, sang asasin bayangan yang selalu mengintai di dalam kegelapan. Bahkan Soyen yakin jika dirinya berada di posisi Hun Ying-jue, maka momen ketika dia terlempar seperti sekarang adalah sebuah kesempatan sempurna untuk melakukan serangan yang paling mematikan. Karena itulah seluruh saraf dari Soyen menegang. Kekuatan jiwa diam-diam menyebar ke berbagai arah. Sayap tulang di punggungnya juga bersiap untuk melakukan perlindungan tubuh kapan saja. Bahkan di dalam tubuh Soyen, Xiao Yi mulai memadatkan api teratai sebagai persiapan menghadapi keadaan yang paling darurat. Dan ternyata firasat Soyen tidak salah. Di balik pepohonan lebat yang bergoyang, tertiup angin, sepasang mata dingin kembali muncul. Tatapan itu penuh dengan niat untuk melenyapkan seseorang. Pemiliknya tampak siap bergerak, namun anehnya sesaat kemudian sosok itu kembali menghilang di dalam bayangan. Tidak menyerang, tidak menunjukkan dirinya, tidak melakukan apapun. Hal ini justru membuat Soyen semakin waspada. Kenapa Hun Ying-jue tidak bergerak? Kesempatan tadi nyaris sempurna. Bahkan asasin manapun akan tergoda untuk melakukan penyerangan. Namun Hun Ying-jue memilih menunggu. Saat terus bertarung melawan kekacauan abadi, pikiran Soyen mulai menyusun berbagai sebuah kemungkinan. Apakah karena ada Nulong di dekat sini? Tidak mungkin. Apakah karena menghormati duel para jenius? Lebih tidak mungkin. Hun Ying-jue bukan tipe orang seperti itu. Sebagai seorang asasin sejati, dia hanya peduli pada hasil. Lalu apa alasannya? Semakin dipikirkan, semakin jelas jawabannya. Hun Ying-jue tidak menyerang karena takut. Bukan takut dalam arti biasa, tapi takut pada Soyen. Setelah berkali-kali gagal menghadapi Soyen sebelumnya, Hun Ying-jue menjadi jauh lebih berhati-hati. Dia tidak ingin mengambil resiko. Dia menunggu kesempatan yang benar-benar sempurna. Dalam kesempatan itu hanya satu, saat Soyen dan juga kekacauan abadi sama-sama kelelahan, saat keduanya terluka, saat pertahanan mereka menurun. Saat itulah Hun Ying-jue akan muncul seperti ular berbisa memberikan pukulan paling mematikan. Menyadari hal itu, hawa dingin menjalar di punggung Soyen. Hun Ying-jue jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan. Musuh seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup terlalu lama. Dan saat itulah sebuah keputusan gila terlahir di dalam benak Soyen. Jika Hun Ying-jue menginginkan kesempatan yang sempurna, maka Soyen akan memberikannya. Dengan sengaja, Soyen berpura-pura menghabiskan seluruh doki, memaksa dia terlihat kelelahan, membuat Hun Ying-jue percaya saat yang ditunggunya telah tiba. Rencana itu sangat berbahaya. Bahkan seorang jenius tak tertandingi mungkin tidak akan pernah berani untuk mencobanya. Namun Soyen berbeda.
Dia pernah berhadapan dengan Hun Ying-jue sebelumnya. Dia memahami cara berpikir dari lawannya, dan dia yakin bahwa selama dia tidak terluka parah, masih memiliki kartu draft untuk membalikkan keadaan. Setelah mengambil keputusan itu, Soyen tertawa keras. Di tengah pertempuran, suara tawanya menggema di seluruh medan pertempuran ini. Hahaha, Saudara Hundun, menjadi yang terbaik di bawah para jenis tak tertandingi bukanlah tujuanku. Aku akan memaksamu mengeluarkan wujud aslimu, dan setelah itu aku akan mengalahkanmu. Mendengarkan kata-kata itu, kekacauan abadi langsung mengernyit. Wajahnya memerah karena kesal. Di kejauhan, Nulong sampai menggelengkan kepalanya. Menurut dia, Soyen terlalu sombong. Namun Soyen sama sekali tak peduli, karena tujuan sebenarnya bukan memprovokasi kekacauan abadi, melainkan memancing Hun Ying-jue yang sedang bersembunyi di balik bayangan untuk keluar. Kekacauan abadi meraung marah. Energi bumi meledak dari dalam tubuhnya. Sinar kuning tajam melesat ke arah Soyen. Namun Soyen hanya mundur setengah langkah, lalu perlahan mengangkat pedang berat kuno api surgawi. Api yang berwarna abu-abu biru menyelimuti seluruh permukaan dari senjata itu. Udara di tempat sekitarnya bergetar hebat, energi yang menakutkan mulai terkumpul. Kekacauan abadi matanya langsung berubah karena dia merasakan bahaya yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Suara dari Soyen terdengar pelan, namun mengguncang hati orang yang mendengarnya. Teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Dalam sekejap saja ratusan bayangan pedang muncul memenuhi langit. 1, 10, 100, 777 bayangan pedang. Kemudian semuanya menyatu menjadi satu pedang, serangan tunggal, serangan terkuat milik Soyen. Akhirnya, push! Tebasan itu pun turun, terlalu cepat untuk dihindari, terlalu kuat untuk ditahan. Untuk pertama kalinya, rasa takut telah muncul dalam pandangan mata kekacauan abadi. Ledakan dahsyat pun terjadi. Tubuh raksasa dari kekacauan abadi kini telah langsung terpukul mundur. Sisik-sisik di tubuhnya pecah. Cairan merah merembes keluar, dan sesaat kemudian tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menciptakan sebuah lubang yang besar. Semua terdiam. Nulong bahkan hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Kekacauan abadi benar-benar terluka, namun Soyen tak menunjukkan sedikit pun kegembiraan, karena ia tahu pertarungan yang ada di depan matanya hanyalah setengah dari masalah. Musuh yang sesungguhnya masih bersembunyi dalam bayangan, menunggu saat yang paling tepat untuk muncul, dan Soyen sedang menunggu saat itu tiba. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Hun Ying-jue akan benar-benar menampakkan dirinya untuk saat ini, yang kemudian memberikan serangan yang paling fatal terhadap Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop.